Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki bab 2, yaitu menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Ya, pergaulan bebas perlu kita jauhi, zina pun tidak boleh kita dekati. Kenapa harus membahas tentang ini? Nah, membahas pergaulan bebas, adab berpakaian dengan segala konsekuensinya, bagaimana menghindari pergaulan bebas dan menghindari zina. Ini yang harus kita terapkan. Berdasarkan Quran surat Al-Isra dan Quran surat An-Nur yang menjelaskan wala ta'rabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh sesuatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Sudah jelas, mendekati saja kita sudah tidak diperbolehkan. Analisis kandungan surat Al-Isra ayat 32. Jangan kamu mendekati zina. Maksudnya adalah Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina. Memandang perempuan yang bukan mahramnya, berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, berpakaian tidak menutup aurat, melihat film-film yang beraurat, dan lain-lainnya. Menjauhi segala perbuatan bentuk pergaulan bebas. Perbuatan zina termasuk sesuatu yang keji karena perbuatan tersebut menimbulkan keburukan, merusak tatanan hukum dan sosial, merusak harkat dan martabat manusia, diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, menimbulkan penyakit sosial. Isi kandungan Quran An-Nur ayat 2. Sebabun nuzul Quran An-Nur. Sebabun nuzul maksudnya kisah-kisah, sejarah, sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Diriwayatkan dari Sa'id bin Mas'hur yang bersumber dari Mujahid. Ketika Allah mengharamkan zina, di sekitar mereka banyak wanita pezina yang cantik. Kemudian turunlah ayat tersebut yang menegaskan bahwa wanita pezina hanyalah dikawini oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Pada Quran An-Nur ayat 2 menegaskan tentang kejinya perbuatan zina, sehingga Allah menetapkan sanksi hukum dari Allah yang sangat berat. Pelaku zina akan diberi hukuman dan dikenakan hukuman kedua pelakunya. Jika pelakunya laki-laki dan perempuan yang belum menikah, maka hukumannya didera 100 kali tanpa belas kasihan. Ya, bisa seperti dicambuk atau dilempar batu. Jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, maka hukumannya rajam, yaitu dilempari batu setengah badan hingga meninggal. Jadi badannya dibuatkan lubang, dimasukkan ke lubang setengah badan, baru dilempari batu. Pelaksanaan hukuman dilakukan di tempat umum agar diketahui banyak orang. Itulah hukuman bagi penzina. Adab berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Memahami adab berpakaian menurut ketentuan Islam. Bagaimana adabnya? Menghayati adab berpakaian menurut Islam. Bagaimana harus dihayati pakaiannya menurut Islam? Menerapkan adab berpakaian menurut Islam, maka harus kita terapkan. Jangan paham, dihayati, tidak diterapkan. Nah, setelah penerapan sudah dilakukan, harus dibiasakan. Bagaimana membiasakan berpakaian menurut Islam? Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak menghindari norma agama, yang tidak mengindahkan norma agama dan norma yang berlaku di daerah setempat. Ya, norma agama berlaku di seluruh dunia. Norma yang berlaku di daerah setempat juga harus kita patuhi. Faktor penyebab pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, ada faktor dari dalam, tapi dari diri kita sendiri. Lemahnya pemahaman iman dan Islam, bisikan setan, pola pikir kita yang mungkin masih kurang pemahaman yang baik, rasa ingin tahu dan ingin mencoba, kadang coba-coba. Lemahnya pemahaman terhadap dampak pergaulan bebas, enggak berpikir bahwa setiap yang dilakukan pasti ada resiko. Gaya hidup, terpengaruh dengan gaya hidup yang berlebihan. Komunikasi tidak berjalan baik, misalnya dalam rumah tangga dengan anak, keluarga, dan semuanya. Faktor penyebab dari luar.
faktor sekularisme dan liberalisme di kalangan masyarakat, pemahaman-pemahaman yang tersebar dari westernisasi atau barat-baratan, lemahnya kontrol orang tua mungkin lebih sibuk dengan pekerjaan sehingga pergaulan anak. Menurutnya fungsi kontrol dari masyarakat sudah acuh tak acuh karena sudah banyaknya mungkin pergaulan yang tidak mendukung, pengaruh media massa, internet, online dan sebagainya yang menyebabkan informasi tidak tersaring. Minimnya sarana pengembangan dan aktivitas remaja lebih fokus dengan gadgetnya, main game, media sosial, dan kegiatan yang kurang mendukung. Lemahnya ketahanan iman. Ini merupakan dampak negatif dari pergaulan bebas dan perbuatan yang mendekatkan perbuatan zina. Malas beribadah, pergaulan lawan jenis yang permisif. Jadi hati-hati dengan kawan-kawan yang berbeda jenis kelamin. Kadang-kadang pergaulannya tidak terbendung. Adanya pelanggaran dengan mengkonsumsi minuman keras yang tidak menyakiti kelamin, terjadinya tindak kekerasan. Jadi manfaat dan hikmah menjauhi pergaulan bebas: terhindar dari penyakit kelamin, terhindar dari perbuatan dosa, terhindar dari penyakit menular, terjaganya nama baik keluarga, diri, dan masyarakat, terhindar dari aib yang memalukan, jiwa dan raga tetap bersih. Itulah keuntungan dari menghindari perbuatan zina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.